Berdoa, tapi kemudian menggunakan Tuanta sebagai perantara, sebagai media, dengan keyakinan bahwa ketika berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wali Allah yang punya keistimewaan, maka kemudian doanya itu akan terkabul. Begitu. From Makassar, Indonesia. MashaAllah. My name is Imam Adam. My surname is Falenda. I've been Imam here by Masjid Nurul Latif, here next to the Maqam of Sheikh Yusuf, here in Kramat, Makassar, since 1982. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And our function is the duties of Imam and classes and Jumu'ahs and Ramadan and so forth. And the main function is to continue with the da'wah that Sheikh Yusuf Rahmatullahi alayhi brought to us. Mahmudin. Hasrul. Ya. Hasrul. No, my mother is from Java, Java. They used to call Java, Java. Terima kasih sekali. Yeah. Descendant Afrikaans. Arif, remember Monday? I tell you, lot of Indonesian come and marry into Dutch. Ya. Right? Ya. His great grandmother was Dutch. Oke. And his great grandfather was a Waliullah, Karamat. Coming to PE, we met up with the Baadin, and it's the same family. Yeah, that's a so first, yeah. It's President Sasuno. Bambang Yudhoyono. He made his ziyarah. his son to the Kramat. Yeah, there where we were. Okay. And Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala sent many of learned people to the Cape of ulama.
Yusuf menjadi kisah yang tak pernah selesai dituturkan. Para sejarawan menuliskan pendapatnya, para peneliti menelusuri jejaknya. Namun, dalam riuh perbedaan, mereka sepakat pada satu hal. Syekh Yusuf lahir di jantung tanah para raja-raja Goa Tallo antara pertengahan 1626 atau awal 1627 Masehi. Goa dan Tallo, dua kerajaan kembar yang saling bertaut nasib, saling melengkapi kemuliaan. Maka tidak heran tempat lahir Yusuf menjadi sebuah kebanggaan bersama. Bukan sekedar lokasi, melainkan simbol dari warisan dan harapan. Hadir. Namun dari istana Goa muncul kisah lain, bahwa Yusuf adalah darah Sultan Alauddin sendiri, atau paling tidak keponakan raja. Maka sejak awal Yusuf tumbuh dari dua dunia. Suasana tradisional dan segala macam. Syekh Yusuf itu lahir di dunia modern, di zamannya abad ke-17 itu ya. Menariknya, ada banyak versi dan kisah tentang beliau. Ada yang menyebut beliau adalah keturunan raja, namun ada yang menyebut putra orang soleh biasa. Tapi justru perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa sosok Syekh Yusuf begitu besar, sehingga hidup dalam banyak lapisan, di antara naskah dan tutur lisan, di antara sejarah dan hikayat. Yang jelas, Syekh Yusuf bukan hanya milik Goa, beliau adalah milik dunia yang mencintai keadilan dan ilmu. Syekh Yusuf milik dunia, statement itu bukan keluar dari mulut Indonesia saja ya. Tetapi seorang Nelson Mandela sudah membuktikannya itu, bahwa seorang Syekh Yusuf ya adalah itu fondasi awal dalam mencintai Al-Quran. Kau ulang-ulang ayat itu dari tadi, Yusuf. Apa yang kau lihat di dalamnya? Seperti jalan, Guru. Lurus dan bercahaya. Subhanallah. Ini bukan bacaan biasa. Ini cinta. Setelah itu, pendidikan beliau berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Yusuf belajar ilmu-ilmu seperti nahu, saraf, dan mantik, termasuk juga kitab-kitab fikih dan tauhid. Semuanya ia pelajari di bawah bimbingan seorang ulama besar keturunan Hadrawi, yakni Sayyid Ba'lawi bin Abdullah Al-Allamah Tahir. Kenapa kau berhenti, anakku? Aku membaca, tetapi tiba-tiba aku merasa kecil, Guru. Seolah-olah aku tidak paham, padahal aku hafal. Itulah tanda pertama ilmu yang hidup. Kau mulai melihat bahwa huruf-huruf bukan sekedar suara, tapi cermin bagi jiwa. Apa
Apa yang harus aku lihat di dalam ayat-ayat itu, Guru? Lihat dirimu, lihat Tuhanmu, dan lihat jarak antara keduanya. Lalu renungkan, siapa yang selama ini menutupi jarak itu? Ilmu bukan untuk mengangkat kepala, tapi untuk menundukkan hati. Siapa yang hatinya tunduk, ia akan menemukan pintu. Pintu kemana, Guru? Ke rumah asalmu, ke hadiratnya. Tapi jangan terburu-buru. Hafalkan dulu huruf-hurufnya. Suatu hari nanti kau akan membacanya tanpa suara. Hari itu, Yusuf kecil belajar satu hal, bahwa ilmu bukan tujuan, melainkan jalan. Dan jalan itu, sesempit apapun, selalu terbuka bagi hati yang bersih. Maka, itulah awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang pencari kebenaran. Sekitar usia 15 tahun, Yusuf muda berguru kepada Syekh Jalaluddin Al-Aidid di Cikoang, wilayah yang dikenal sebagai pusat tarekat dan dakwah Islam pesisir. Guru ini diduga berasal dari Hadramaut atau Aceh, membawa pengaruh tarekat-tarekat Timur Tengah. Di bawah bimbingan Syekh Jalaluddin Al-Aidid, Yusuf belajar tarekat, adab, dan rahasia jalan para sufi. Ia mulai mengenal ruh dari ilmu, dan dari ruh itu muncul semangat dakwah dan pengabdian. Di Cikoang, Yusuf remaja merasakan sendiri semangat itu. Gurunya, Syekh Jalaluddin Al-Aidid, seorang ulama keturunan Hadramaut, sering menceritakan bagaimana para pencari ilmu rela menempuh lautan dan gurun demi satu hadis, demi satu ijazah tarekat, demi satu hikmah dari seorang mursyid. Dari kisah-kisah itulah Yusuf mulai melihat dirinya sendiri, bahwa gua hanyalah langkah awal, sedang Cikoang hanyalah pintu. Jika ia ingin menggenapi pencarian, ia harus berjalan lebih jauh, menyeberangi pulau dan lautan. Pada tahun 1644, di usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi meninggalkan Goa untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah. Dalam perjalanannya, tempat pertama yang disinggahi adalah Banten. Ketika berada di Banten, Syekh Yusuf mulai mengenal nama besar Nuruddin Ar-Raniri. Itu lewat karya-karya beliau yang memang beredar luas di Nusantara pada abad ke-17. Yusuf muda membaca dan mendengar bagaimana Ar-Raniri menjadi rujukan utama dalam bidang fikih, tasawuf, dan politik Islam. Dari situlah muncul keinginan Yusuf untuk pergi ke Aceh, karena Aceh saat itu dikenal sebagai pusat ilmu Islam yang sangat berpengaruh. In 1644, he was born in 1626, so at 18 years of age, he sent to Aceh in search of Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, one of the most prominent and profound shuyukh in the archipelago of all time. We don't know whether Sheikh Kesultanan Banten itu ada 4 kelembagaan kementeriannya. Jadi ada Kodi,
untuk urusan hukum, yang kedua di Paningrat untuk urusan birokrasinya, pegawai negeri segala macamnya. Terus yang ketiga itu Mangkubumi untuk urusan ekonomi, yang keempat itu keareaan militer. Nah, Kodi ini statusnya sebagai untuk urusan hukum, dari mulai Kodi yang tertinggi itu lembaganya adalah Fakih Najmuddin. Nama lembaga Kodinya itu Fakih Najmuddin. Fakih Najmuddin itu Kodi, penghulu, terus jaksa, sampai ke tingkat terendah. He's put on board a ship called the Voetboeg, and he's sent to the Cape as a political exile. The second time he's been sent into exile, by the way, which is highly unusual. The Dutch had to send him to the Cape because it was the furthest point of the earth at that stage, and they wanted him to be forgotten. The ship's coming in with Sheikh Yusuf's body, and the ceremony and the celebrations when his body came back. And the one Dutch observer writes in his diary that it was believed that his body was as intact as the day he died. He's very cynical about it, but one of the characteristics of Awliya is that their bodies do not degenerate in the soil. But Sheikh Yusuf and his immediate family came back to Goa, but the imams and the rest of his retinue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Thank you very much, Sheikh Imam Adam, and also the Jamaah. My name is Arif Rahman. Why is that emotional to me? Because I am from Makassar, Indonesia. So it seems like leaving Makassar and arriving here in Cape Town just like a pilgrim who has traveled around the world, who has traveled in a long journey, but then finally the final destination, or the destination finally it's homeland. So I am from Makassar, Indonesia, and coming here Makassar in South Africa. That was very beautiful to me. Then you name it. I think like the feeling is such complicated to me. And what we are doing here is filming the history of Sheikh Yusuf Fat Al-Halwati Al-Makassari Al-Bantani.